Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua para pensiunan ASN, PNS, PPPK, TNI, Polri, para pejabat negara, serta seluruh keluarga besar abdi negara di seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang, keberkahan, dan ketenangan dalam menjalani hari-hari di masa purna tugas maupun masa pengabdian. Bapak, Ibu yang saya hormati. Izinkan saya bertanya satu hal yang biasanya mulai muncul ketika kita memasuki penghujung bulan Syakban dan bersiap menyambut Ramadan. Apakah Bapak Ibu termasuk yang setiap menjelang Ramadan mulai bertanya-tanya dalam hati, kapan ya THR cair? Berapa ya nominalnya tahun ini? Apakah sama seperti tahun lalu atau ada kenaikan? Kalau Bapak Ibu pernah bertanya seperti itu, maka mohon simak penjelasan ini sampai selesai. Karena dalam narasi kali ini kita akan membahas dengan pelan, jelas, dan tuntas mengenai kabar terbaru pencairan THR tahun 2026 untuk PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara sampai pensiunan dan penerima pensiun. Kita akan luruskan informasi yang sering simpang siur. Kita susun gambaran jadwal yang masuk akal. Kita pahami alokasi anggarannya. Kita jelaskan siapa saja yang berhak menerima. Dan yang paling penting, kita bahas komponen apa saja yang benar-benar masuk ke rekening Bapak, Ibu. Tujuan saya satu, supaya tidak ada salah paham dan tidak ada ekspektasi yang terlalu tinggi atau justru kekhawatiran yang tidak perlu, karena semuanya kita rujuk pada pola kebijakan yang berlaku dan informasi resmi yang biasanya menjadi dasar. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dari kabar utama yang paling dinanti. THR bagi aparatur negara bukan sekadar isu musiman yang beredar dari grup ke grup, melainkan kebijakan yang setiap tahun memiliki dasar hukum dan skema anggaran. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah konsisten menyalurkan THR kepada aparatur sipil negara dan kelompok penerima yang ditetapkan. Untuk tahun 2026, sinyal kebijakan pencairan THR juga kembali menguat. Artinya ini bukan sekadar kabar burung yang tidak jelas ujungnya. Secara garis besar, Pandazan Pemerintah menyiapkan kebijakan THR untuk diberikan kepada jutaan aparatur negara yang mencakup PNS pusat dan daerah, PPPK, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta kelompok yang seringki paling cemas menanti kepastian, yaitu pensiunan dan penerima pensiun. Jadi, Bapak Ibu pensiunan, mohon tenang karena dalam kebijakan THR, pensiunan dan penerima pensiun biasanya masuk secara eksplisit sebagai penerima. Selama status pensiun Bapak Ibu aktif dan tercatat sebagai penerima pensiun bulanan secara rutin, maka pada prinsipnya Bapak, Ibu juga termasuk dalam daftar penerima THR. Setelah kabar kebijakan, poin kedua yang sering menjadi perhatian adalah alokasi anggaran. Banyak orang menilai besaran THR dari angka total anggaran nasional yang disiapkan. Untuk tahun 2026, beredar informasi bahwa anggaran yang disiapkan berada di kisaran 55 triliun. Angka ini besar dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga daya beli, membantu kebutuhan menjelang hari raya, serta menggerakkan konsumsi masyarakat ketika Ramadan dan Idul Fitri tiba. Namun, Bapak Ibu perlu pahami dengan tenang dan realistis. Besar anggaran nasional tidak otomatis. Berarti nominal per orang pasti naik drastis karena besaran THR per penerima tetap mengikuti formula dan komponen penghasilan yang diatur dalam regulasi resmi. Kenaikan alokasi bisa terjadi karena jumlah penerima bertambah, struktur gaji dan pensiun mengalami penyesuaian, ataupun karena pemerintah memasukkan komponen tertentu sesuai kebijakan tahun berjalan. Jadi jangan terburu-buru menyimpulkan nominal akan melonjak hanya karena angka anggarannya besar, tapi tetap secara umum peningkatan alokasi dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak mengurangi komitmennya terhadap pembayaran hak aparatur dan pensiunan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Kapan 2026 akan cair? Bapak Ibu, kita perlu membedakan dua hal. Kapan proses administrasi dimulai dan kapan uang benar-benar masuk rekening. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, proses administrasi bisa dimulai lebih awal. Sementara dana masuk rekening biasanya mengikuti tanggal yang ditetapkan dalam petunjuk teknis. Ada informasi yang menyebut proses penyaluran atau administrasi bisa mulai bergerak sejak akhir Februari 2026. Namun akhir Februari seringki adalah fase awal, yaitu penyiapan dokumen, penyaluran anggaran ke kementerian, lembaga atau pemerintah daerah hingga kesiapan sistem pembayaran. Pertanyaan Bapak, Ibu biasanya bukan soal administrasi, melainkan kapan saya terima di rekening?
Nah, untuk menjawab itu kita melihat pola yang relatif konsisten. THR biasanya dibayarkan sekitar 10 sampai 14 hari sebelum Idul Fitri. Untuk tahun 2026, Idul Fitri 4 Hijriah diperkirakan jatuh pada tanggal 21 atau 22 Maret 2026. Jika kita mengikuti pola 10 sampai 14 hari sebelum hari raya, maka rentang yang masuk akal untuk pencairan THR berada sekitar tanggal 11 sampai 15 Maret 2026. Jadi jika Bapak Ibu bertanya apakah THR cair sebelum Ramadan atau saat Ramadan, maka jawabannya sangat mungkin cair di awal Ramadan sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan puasa dan persiapan Lebaran. Di update at sini harus dikanar dengan jelas, ini masih proyeksi berdasarkan pola yang biasanya terjadi. Kepastian tanggal tetap menunggu regulasi resmi pemerintah yang biasanya terbit mendekati waktu pencairan. Bapak, Ibu yang saya hormati, setelah kita punya gambaran waktu, sekarang kita pastikan siapa saja yang berhak menerima. Secara umum, penerima THR mencakup PNS pusat dan daerah, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunan atau penerima pensiun. Jadi selama Bapak Ibu termasuk dalam satu kategori itu Bapak Ibu berhak menerima sesuai ketentuan untuk pensiunan. Selama data administrasi pensiun masih aktif dan Bapak Ibu menerima pembayaran pensiun rutin, maka Bapak Ibu biasanya otomatis masuk daftar penerima THR tanpa perlu pendaftaran ulang. Ini penting karena masih ada yang khawatir harus mendaftar lagi atau mengajukan ulang. Pada umumnya tidak karena sistemnya mengikuti data penerima pensiun yang sudah berjalan. Namun bagian berikutnya sering memunculkan pertanyaan dan perbandingan yaitu apakah nominal THR pensiunan sama dengan ASN aktif? Disinilah kita harus jujur dan realistis agar tidak terjadi salah paham. Struktur penghasilan ASN aktif berbeda dengan struktur penghasilan pensiunan. Untuk ASN aktif, THR biasanya terdiri dari gaji pokok ditambah beberapa tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum. Dan pada banyak kasus termasuk tunjangan kinerja sesuai kebijakan tahun berjalan. Besaran tunjangan kinerja juga bervariasi antar instansi. Sementara untuk pensiunan komponen THR umumnya tidak selengkap itu. Pensiunan pada umumnya menerima THR berdasarkan satu kali penghasilan pensiun bulanan yang diterima yang terutama terdiri dari pensiun pokok dan tunjangan yang memang melekat pada pensiun sesuai aturan. Tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan aktif biasanya tidak termasuk karena itu diberikan kepada pegawai yang masih aktif menjalankan tugas kedinasan. Jadi wajar jika nominal THR pensiunan berbeda dengan ASN aktif. Ini bukan berarti pensiunan diabaikan, tetapi memang aturan dan struktur penghasilan berbeda. Sekarang mari kita bahas mekanisme pencairan, karena ini sering menimbulkan kebingungan. Untuk ASN aktif, pencairan dilakukan melalui satuan kerja masing-masing. Dana disalurkan dari Kementerian Keuangan ke kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Lalu, bendahara instansi memproses pembayaran ke rekening pegawai. Sementara untuk pensiunan jalurnya biasanya melalui lembaga pengelola pensiun yang selama ini membayarkan pensiun bulanan. Artinya, jalur pencairan THR pensiunan mengikuti jalur pembayaran pensiun rutin. Inilah alasan mengapa banyak pensiunan menerima THR tanpa harus melakukan prosedur tambahan. Pertanyaan lain yang sering muncul, apakah THR masuk bersamaan dengan pensiun bulanan atau terpisah? Dalam praktik beberapa tahun terakhir, THR sering